Baik. Perihal perihal trias epidemiologi ini, Dok. Untuk host sejauh ini kan memang diketahui vaksin masih dalam proses uji vaksin ya, Dok ya. Ya. Dan belum belum tentu akan segera dalam waktu dekat disuntikan kepada para masyarakat. Kemudian, Dok, untuk host sendiri karena belum ada vaksin, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa, Dok, untuk mencegah terpaparnya virus corona ini, Dok? Ya, saya mau memberikan slide yang kedua dan ini Hmm. adalah suatu publikasi. Maaf, ini gambarnya buram karena Hmm. memang ini adalah screenshot dari apa namanya majalahnya. Jadi ini adalah yang berasal dari majalah kedokteran Lancet. Ya, Lancet adalah majalah kedokteran yang betul-betul kredibel dan bisa dipercaya. Dari penelitian serangkaian yang sudah dilakukan, jadi cuman ada 3 yang memang bisa membuat kita itu terlindungi. Ya, yang pertama tentu saja dengan menggunakan masker. Ya, jadi menggunakan masker dan maskernya nggak main-main, Mas. Kalau saya perhatikan kadang-kadang orang pakai masker, tetapi di awal-awal kita pandemi, ini kenapa kita jadi berpanjang-panjang di Indonesia? Lawang pakai maskernya aja nggak karuan dulu. Ada yang penutup kumis, ada yang penadah dagu, sampai ada yang untuk sekedar dikalungkan di telinga. Jadi itu adalah cara pemakaian masker yang tidak benar. Tapi bismillah kita sekarang sudah mulai belajar untuk menjadi lebih punya protokol yang lebih sehat. Nah, yang lebih penting lagi adalah masker Anda itu bukan cuma sekedar untuk menutupi hidung, lalu kemudian dipertahankan jorok. Nah, ini dia, jorok ya. Jadi bagaimana kalau Anda tidak menggunakan masker medis yang sekali pakai buang, tetapi menggunakan masker yang bisa dicuci. Nah, ini juga bisa menjadi sarang penularan kalau maskernya itu copot pakai, dan diletakkan di mana-mana. Nah, sebab bagian luar dari masker itu sudah mengandung segala macam kemungkinan droplet dan apapun yang sebetulnya hendak kita lindungi gitu ya, dan supaya tidak masuk ke dalam lubang hidung dan lubang pernafasan gitu loh, dan lubang mulut gitu. Nah, bayangkan kalau bagian luar yang kotor itu tangan kita celamitan karena ya sekali lagi kita orang Asia pesek ya Mas ya. Lalu kemudian maskernya melorot, lalu diunggah ke meneh, melorot diunggah ke meneh. Jadi bagian depan ini yang mestinya tidak boleh disentuh, kita kerjanya menyentuh. Itu sebabnya kenapa tangan kita akhirnya kotor. Ya, tetap kotor. Dan yang berikutnya lagi adalah maskernya tidak dicuci. Ya, jadi begitu dikira helm gitu Mas. Sampai rumah digantung. Nanti kayak arep lungo dinggo meneh gitu loh. Wah, yang nggak bisa begitu. Jadi begitu Anda melepaskan masker, bahkan maskernya kalau tidak bisa langsung dicelup ke dalam air dengan sabun, maka masker itu harus masuk ke dalam suatu kantong tertutup supaya dia tidak mengkontaminasi yang lain. Begitu sampai di rumah, cuci dengan air sabun. Memang aturannya air hangat atau air panas, tapi ya sudahlah, bisa pakai air sabun aja udah alhamdulillah. Kalau perlu direndam dulu. Ya, lalu betul-betul dijemur sampai kering. Itu penting. Jadi kita harus mempunyai beberapa masker dalam satu hari, terutama masker kain. Nah, yang kedua, Anda bisa lihat di situ dalam menjaga jarak. Nah, khusus untuk perkara menjaga jarak, saya bisa punya slide yang kedua, tolong dilihat slide yang berikutnya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita bisa menjaga jarak, bukan yang ini, yang jaga jarak. Oke, nah kalau Anda bisa lihat, jadi kalau Anda jaraknya cuma sekian meter, maka yang akan punya risiko sekian banyak. Tapi begitu meternya nambah, apalagi sampai 1,5 sampai dengan 2 meter, akan semakin sedikit risiko penularan. Ya, nah itu penting. Nah, mengenai pakai masker dan jaga jarak, Mas, Masya Allah, kemarin saya pernah punya pengalaman yang sangat tidak enak. Jadi ceritanya saya ke supermarket, saya mau beli buah, gitu loh ya. Tahu apa yang terjadi? Rupanya sekarang supermarket itu tempat bermainnya anak-anak. Jadi yang sebetulnya belanja itu karena kita terpaksa memang harus keluar dan belanja. Ya, anak nggak boleh ikut mestinya. Ini kelihatannya anaknya di-loss, diumbar. Karena apa? Pakai AC, lalu kemudian supermarketnya luas, lalu anak ini teriak main-main nggak karuan, dan anaknya tidak pakai masker. Oh Mas, ibunya lagi milih mangga. Masker ibunya diturunin dan dia mulai cium-cium mangganya. Saya bilang, nah karena anaknya teriak-teriak dan rupanya agak mengganggu, ibunya sadar, lalu ibunya mencopot masker dan teriak, Nana! Ya Allah, ya Tuhan, Masya Allah. Jadi dari ini kan kita kelihatan bahwa masyarakat kita memang sense of crisisnya nggak ada. Ya, boleh dibilang nggak ada, bukannya berkurang, bukannya kurang, tapi nggak ada. Karena dia nggak ngerti tujuan pakai masker buat apa. Nah, saya juga seringkali mengalami orang-orang yang
kalau bicara dengan kita kelihatannya suaranya kerendam karena dia pakai masker, mulai diudung diturunin. Saya bilang jangan. Justru ketika Anda bicara, Anda harus pakai masker. Ya, jadi sekali lagi pakai masker dan jaga jarak dan tentu saja cuci tangan pakai sabun. Nah, ditambah lagi kita memang kembali kepada gambar tadi, kita harus dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi tertentu kita menambahkan lagi dengan face shield. Nah, yang saya serem adalah face shield tidak menggantikan masker. Karena biar bagaimanapun juga yang disebut dengan droplet itu bukan keluarnya frontal. Droplet itu bisa turun ke bawah. Di sela-sela face shield, apalagi kalau face shieldnya model kayak mbak-mbak yang lagi jaga toko itu loh Mas. Yang kayaknya dia kepaksa banget. Jadi face shieldnya malah jengkang gini loh. Bukan begini tapi jengkang gini loh. Saya bilang itu buat apa dia pakai face shield? Nah, yang saya prihatinkan juga, ini menjadi contoh yang tidak baik. Mohon maaf, bagi para presenter atau siapapun yang tampil di televisi. Ya, itu banyak sekali wawancara dilakukan supaya kelihatan wajahnya cantik, maskernya itu cuman tidak pakai masker, cuman pakai face shield. Nah, itu mengerikan sekali. Begitu pula dengan pengantenan. Nah, sekarang kan sudah mulai pengantenan mulai digelar ya Mas ya. Supaya ketok dandanannya ayu piye. Lalu dia tidak menggunakan masker. Ya dia menggunakan face shield saja. Ya belajarnya dari mana? Dari televisi. Nah, televisi itu siapa? Orang-orang yang memang sebetulnya kita contoh, tapi kebetulan contohnya tidak benar. Nah, baru saja tadi sore saya mendapat cerita lagi. Bukan cerita tapi ini beneran. Ada yang disebut dengan apa namanya? Lomba kecantikan jilbab. Nah, ini dia ya, saya lihat beritanya sebentar ya. Ini sangat mengerikan ya, karena Putri Hijab Indonesia 2020 ya, digelar di tengah pandemi ya. Pertanyaan cuma satu, penting nggak sih acara ini? Dan para putri-putri berhijab ini dengan hijabnya yang cantik dan ayu, dia hanya menggunakan ya itu tadi face shield, sama sekali tidak menggunakan masker. Sekali lagi, face shield tidak menggantikan masker. Ya, apalagi kalau kita lihat orang-orang yang menggunakan face shield, Mas, begitu upacaranya selesai, kegiatannya selesai, itu juga mbak-mbak yang ada di restoran dicopot, ditaruh di atas meja. Waduh, bisa dipakai lagi. Ya, dipakai lagi atau dipakai temennya. Itu lebih parah lagi. Karena apa? Karena orang ini nggak paham bahwa face shield itu adalah melindungi area muka saja ya, dari cipratan. Nah, bayangin kalau cipratannya itu masih nempel di face shield dan tidak menggunakan desinfektan. Jadi face shield Anda pun setiap kali Anda copot harus langsung dibersihkan dengan desinfektan. Ya, jadi sekarang barangkali kita jadi ngeh ya, jadi tahu nih, kenapa sih kok pandemi ini berlarut-larut di Indonesia? Karena protokol kesehatan itu cuma sekedar omongan. Ya, kami menjalankan prokes. Lah, prokesnya dijalankan 70%, 90% atau cuma 20%, kita nggak tahu. 20% itu dalam pengertian bahwa tadi pakai masker, tapi maskernya titik. Ya kan? Cuci tangan pakai sabun, tetapi kita sekarang coba lihat. Ada nggak Mas Niteni ya, nandain. Orang kalau cuci tangan sampai 20 detik. Tidak. Ya. Saya sekarang nandain orang itu kalau cuci tangan, sih penting nganggo sabun, yang penting asal basah. Ucuk. Ya, karena dia barangkali ditunggu sama temennya di luar ya. Cuk. Bilas, selesai. Kepret. Enggak dibersihkan. Ya, dan nggak sampai 20 detik. Boro-boro seperti ketika pertama kali pandemi. Setiap jari, ya, lalu dari atas, dari bawah, lalu kemudian ininya tidak dilakukan sama sekali. Sudah tidak dilakukan sama sekali. Gitu loh ya. Jadi ini yang disebut dengan standar operasional prosedur, kita memang abai. Dan orang Indonesia kelihatannya jagonya bukan main, karena dia pikir dia udah ahli. Nah, kalau udah ahli itu banyak yang di skip, Mas. Jadi kayak tukang masak, kalau pertama kali belajar masak, KP ditaker tuh ya. Oh, ininya 1 sendok, ininya sekian gram. Wah, dia kalau udah jadi tukang nasi goreng, wis pena. Buka botol, terus pokoknya wis ahli. Rupanya itu orang Indonesia demikian. Terlalu mengerikan, Mas. Silakan Mas Alvin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.